Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang efek sinar UV ya, bahwa sebenarnya sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi kita, tetapi karena adanya intensitas paparan yang cukup tinggi, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya reaksi yang negatif pada tubuh maupun kulit kita. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang UV protecting cosmetic, yaitu kosmetik-kosmetik yang digunakan untuk mencegah atau membiaskan sinar UV. Nah, sinar UV terbagi menjadi 3, yaitu 45% itu merupakan sinar UV, 5%-nya sinar tampak, dan 50%-nya adalah sinar infrared. Nah, radiasi kemarin sudah dibahas sedikit ya, terkait dengan radiasi sinar UV, di mana ada UVB, UVA, dan UVC. Di mana untuk UVA itu terbagi menjadi 2, yaitu UVA 1 yang pada panjang gelombang 340-400 nanometer, kemudian untuk UVA2 320-400 nanometer, kemudian ada UVB yang kemarin kita bahas ya, bahwa UVB ini sebenarnya dia apabila intensitas paparannya itu cukup, maka dia tidak akan menyebabkan efek negatif. Tetapi apabila dia memiliki intensitas paparan yang cukup tinggi, di mana UVB ini panjang gelombangnya 290 sampai 320 nanometer, yang ini akan menyebabkan terjadinya kemarin ya kerusakan kulit, awalnya terjadi tanning, kemudian bisa menekan imunitas, kemudian yang paling parah bisa menyebabkan kerusakan DNA yang bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Kemudian yang kemarin juga sudah dibahas untuk UVC tidak sampai pada bumi. Nah, ini mengapa UVB berbahaya? Di mana kalau paparan sinar UV dengan intensitas yang cukup tinggi, itu dia akan menyebabkan atau memunculkan adanya radikal bebas. Di mana radikal bebas ini atau ROS ya, reactive oxygen species, ya radikal bebasnya berupa ROS, yang ini dia bisa memunculkan terjadinya pengurangan pertahanan antioksidan. Maka karena ini reaktif oksigen spesies di mana ROS ini dia selalu mengikat atau selalu berafinitas dengan tubuh sehingga akan menyebabkan terjadinya turunnya antioksidan yang nantinya menyebabkan stres oksidatif. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya paparan sinar UV yang berlebihan, maka perlu menggunakan antioksidan, di mana antioksidan ini akan menghambat radikal bebas, yaitu ROS ini, supaya dia tidak terus-menerus menekan atau mempresur adanya antioksidan yang ada dalam tubuh. Kemudian, dalam kondisi paparan yang beberapa detik pada sinar UV, ini akan menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi yang sebenarnya ini dia tidak permanen ya, 2 jam dia akan hilang. Tetapi apabila paparannya secara intensitas yang cukup tinggi, ini akan menyebabkan hiperpigmentasi yang dia jangka hilangnya itu lebih lama. Nah, kemudian akibat adanya hiperpigmentasi ini akan menyebabkan terjadinya yang kemarin sudah dibahas ya, adanya aktivasi tirosinase ya yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan ketiga ya, mengapa terjadinya proses pembentukan melanin ya
sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Nah, ini sebenarnya pada saat terjadi hiperpigmentasi itu mengaktifkan tirosinase sehingga menyebabkan terjadinya pembentukan melanin yang baru. Nah, ini ya bagaimana sinar UV ini bisa menembus pada lapisan kulit. Nah, untuk yang UVC ini dia intensitasnya 200 maaf, untuk panjang gelombangnya 270 sampai 260, dia tidak sampai ke permukaan kulit ya. Tetapi untuk yang UVB dan UVB ini dia bisa masuk sampai ke bagian membran basement ya, sampai ke bagian epidermis yang dalam yang mau berbatasan dengan dermis. Jadi posisinya UVB ini mengapa dia menyebabkan terjadinya atau dianggap sebagai sinar yang berbahaya kalau intensitasnya cukup tinggi. Nah, ini dia bisa menembus sampai ke permukaan kulit epidermis. Sedangkan yang UVC itu sebelum masuk ke dalam permukaan kulit kita, itu sudah ada pembiasnya atau penangkalnya, yaitu berupa ozon. Makanya kalau misalnya di bumi ini ozonnya berkurang, UVC bisa juga masuk menembus ke kulit. Tetapi karena masih bisa ditangkal oleh ozon, karena UVC ini dia panjang gelombangnya lebih pendek, sehingga dia lebih berbahaya lagi kalau misalnya langsung terpapar pada kulit, karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kembali ke UVB. UVB ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, antara lain kemarin ya terjadinya kulit terbakar, kemudian penggelapan, ya sunburn. Nah, karena dia posisinya bisa menembus sampai pada lapisan epidermis yang paling dalam. Sedangkan yang UVA ini yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan langsung masuk pada lapisan yang dermis, di mana untuk paparan UVA yang dia terlalu intensitasnya tinggi bisa menyebabkan penuaan dini, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kerutan-kerutan. Makanya sasaran dari anti-aging dan anti-wrinkle targetnya nanti bahwa sediaan kosmetika itu harus bisa menembus sampai ke dermis. Nah, untuk pembentukan warna kulit, mengapa ada warna kulit yang coklat, kuning, kemerah-merahan, itu disebabkan oleh adanya pigmen. Kalau kulit yang dia berwarna kemerah-merahan, itu karena adanya pigmen yang disebut sebagai oksihemoglobin. Sedangkan untuk yang dia berwarna merah biru, itu adanya HB yang tereduksi. Kulit yang berwarna merah biru itu yang seperti apa? Apabila kita hematom, apabila kita kena benda atau terantuk benda, ya, terus jadi lebam. Nah, itu karena adanya perubahan pigmen yang disebabkan oleh HB tereduksi. Sedangkan untuk yang kulitnya berwarna coklat, ini dipengaruhi oleh adanya melanin, sedangkan untuk yang kulitnya berwarna putih, ini dipengaruhi oleh keratohyalin. Oke, sekarang kita bahas tentang tabir surya, di mana salah satu cara untuk mencegah terjadinya paparan radiasi pada sinar UVB, UVA, kita bisa menggunakan tabir surya. Tabir surya itu yang seperti apa? Tabir surya dia bisa menyerap atau membiaskan sinar matahari secara efektif, ya. Jadi di sini kosmetika yang dia berperan sebagai tabir surya harus bisa atau memiliki kemampuan untuk membiaskan atau menyerap sinarnya
baik itu sinar UV maupun sinar infrared. Yang perlu saya sampaikan dan tekankan ya, bahwa untuk paparan radiasi itu bukan hanya sinar matahari saja, tetapi sinar lampu, sinar infrared itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada kulit. Nah, nanti apabila kita mau membuat sediaan berupa tapir surya, maka perlu diperhatikan kosmetikanya itu harus memiliki syarat-syarat yang seperti berikut ya. Jadi kosmetika tersebut dia harus stabil, dia tidak hilang akibat adanya keringat, makanya seringkali dibuat dalam bentuk sediaan lotion atau sediaan krim yang dia tipenya oil in water. Dan juga dia tidak boleh menguap, tidak boleh berbau. Maksudnya berbau di sini adalah bau khas dari bahan atau zat tambahan yang menyusun di dalam kosmetika tersebut. Kemudian tidak boleh iritasi, tidak boleh toksik, tidak boleh menyebabkan sensitisasi. Kemudian yang paling syarat utamanya ya adalah enak dan dia mudah sekali untuk diaplikasikan. Nah, beberapa kategori UV filter yang bisa digunakan untuk sediaan krim atau lotion pada UV protecting, kita bisa menggunakan sediaan bahan aktifnya adalah bahan-bahan aktif yang golongan organik maupun inorganik. Nah, untuk sunscreen zat-zat yang dia bersifat sunscreen itu ada dua sediaan dalam bentuk topikal yang dioleskan dan juga dalam bentuk sistemik. Nah, untuk yang topikal itu bisa terbagi menjadi dua, ada yang organik dan ada yang inorganik. Nah, yang organik masih terbagi lagi adanya filter UVA, filter UVB, dan broad spectrum filter. Nah, ini yang paling sering digunakan ya untuk yang UV filter, UVA filter, oxybenzone, kemudian metil antranilat. Nah, untuk yang UVB filter ini biasanya digunakan adalah golongan paba-paba ya. Kemudian sinamat ini, kemudian golongan salisilat, oktisalat ini yang sekarang banyak digunakan. Kemudian untuk yang golongan broad spectrum, yang broad spectrum ini bisa dipakai E-kapsul, kemudian bemotrinisol, kemudian yang golongan inorganik yang bersifat broad spectrum. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk sediaan bedak UV anti-aging atau bedak UV filter atau bedak tabir surya itu ZNO, TiO itu titanium dioksida, CaO itu kalsium oksalat, kemudian ada iron oxide, nah kemudian kaolin, kalamin, talek, ini dia bersifat sebagai filter broad spectrum. Ini yang inorganik ini banyak sekali digunakan pada sediaan bedak tabir surya. Kemudian yang untuk sistemik, ini ada beta karoten, ya sistemik itu bisa masuk ke dalam sistemik, misalnya diminum asam askorbat, kemudian golongan fenolik, golongan flavonoid, kortikosteroid juga bisa. Nah, berdasarkan dari proteksinya, tabir surya itu dibagi menjadi dua, ada tabir surya kimia dan ada tabir surya fisik. Yang organik, yang kimia, yang tadi sudah disebutkan ya, misalnya benzofenon, golongan salisilat, golongan oksibenzon. Golongan salisilat itu tadi kita sudah bahas di sini ya, contohnya ada oktisalat, humosalat, trolamin salisilat. Nah,
Jadi dibagi menjadi dua, ada tabir surya kimia dan ada tabir surya fisik. Untuk tabir surya secara kimia, dia biasanya memiliki mekanisme kerja menyerap sinar UVB, tetapi tidak bisa menghalangi UVA sebagai penyebab tanning. Sedangkan yang untuk tabir surya fisik, tadi sudah dijelaskan ya, yang golongan broad spectrum. Untuk yang inorganik, titanium dioksida, ZNO, kaolin, Mg salisila, CaO2. Nah, ini dia berusaha mekanismenya memiliki kemampuan untuk membiaskan atau menahan. Jadi yang ini dia memprotek supaya dia itu membiaskan sinar tersebut supaya tidak mengenai kulit. Nah, ini sunscreen yang bisa digunakan dan diizinkan oleh FDA sesuai dengan konsentrasi yang dipersyaratkan. Misalnya aminobenzoid asik ya, ini golongannya PABA. PABA itu bisa digunakan sampai 15%. Dia bisa memiliki kemampuan mengabsorpsi sinar UV. Kemudian yang golongan ovobenzone, konsentrasinya dia lebih kecil, 2-3. Ini bisa menyerap sinar UV A1. Kemudian yang golongan salad-salad tadi ya, humus salad misalnya di sini, dia memiliki konsentrasi yang dipersyaratkan 15% maksimal, sedangkan yang oktisalat ini dia lebih kecil sampai 5%. Yang golongan salat tadi ya, dia memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi sinar UV sama ya oktisalat. Cuman di sini untuk oktisalat dia memiliki konsentrasi paling kecil dibandingkan yang golongan salat lain seperti humus salat. Kemudian yang dia bersifat inorganik, misalnya titanium dioksida. Nah, misalnya nanti Anda mau membuat sediaan bedak tabir surya yang dia mengandung titanium dioksida, maka konsentrasi yang bisa diberikan atau digunakan adalah maksimal 25%. Kemudian untuk ZNO maksimal dia sampai 20%. Nah, titanium dioksida dan zinc oxide atau ZNO ini dia memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi secara fisik. Secara fisik itu seperti apa? Berarti dia bisa membiaskan ya atau menahan sinar UV. Nah, kemudian untuk evaluasi proteksi sinar UV pada sunscreen, kita bisa menggunakan beberapa metode, yaitu dengan menggunakan pigmentasi secara in vivo, kemudian pengukuran absorbansi, kemudian penentuan panjang gelombang secara in vitro, pakai spektro nanti, atau dengan faktor proteksi UVA. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sediaan tabir surya, kita bisa melakukan pengujiannya. Pengujiannya jangan langsung in vivo dulu, tapi kita gunakan secara in vitro. Nah, di sini secara in vitro biasanya menggunakan pengukuran absorbansi ya. Untuk in vitro misalnya nanti dia menghasilkan proteksi yang maksimal, nah itu baru bisa dilakukan pengujian secara in vitro. Jadi jangan langsung menggunakan in vitro terlebih dahulu. Cek dulu secara in vitronya, baru nanti langkah selanjutnya melakukan, kalau sudah diketahui dia memiliki proteksi yang maksimal, baru bisa dilakukan secara in vivo. Nah, secara in vivo, ini kita bisa menggunakan hewan. Biasanya kalau berdasarkan OCDC yang dari BPOM itu bisa menggunakan hewannya kelinci ya, atau menggunakan tikus putih. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada kelompok kontrol dan kelompok untuk sediaan, di mana nanti kulit dari
kelinci tersebut nanti diberikan satu ini ya, dibuat dalam satu kotak ya. Nah, misalnya ini kelinci kulitnya yang di bagian punggung. Nah, itu nanti harus dibagi menjadi beberapa kotak. Misalnya ini saya buat untuk 2 kotaknya. Nah, misalnya seperti ini, dibuat dalam bentuk kotak. Kemudian nanti diberi coding, mana yang dia diberi sediaan tabir surya, mana yang dia diberi sediaan basis saja. Ya. Kemudian mana yang dia tanpa dengan basis maupun sediaan. Kemudian masing-masing bagian ini atau kotak ini nanti disinari dengan sinar UV. Berdasarkan FDA ini, dosis paparan untuk sinar UV itu 1,2 Joule. Jadi di dalam sinarnya UV yang nanti akan digunakan untuk paparan ini, nantinya akan disetting, yaitu paparan sinar UV-nya itu 1,2 Joule, nanti ada keterangannya berapa menit dia harus dipaparkan. Kalau berdasarkan dari yang sudah saya lakukan, itu dipaparkan selama 15 menit dengan intensitas 1,2 Joule per centimeter. Kotak ini masing-masing luasnya adalah 4 cm. Ya, 4 cm persegi. Kemudian nanti diletakkan sediaan yang akan kita gunakan di sini. Ini nanti bulu-bulunya sudah dikerok dulu ya. Kemudian diberikan sediaannya 2 mg pada satu kotak ini, diluaskan, dilebarkan supaya semua sediaan nanti bisa memenuhi satu kotak ini. Nah, kalau sudah, kemudian diberikan paparan. Nah, ini kulit-kulit yang di sebelahnya harus ditutup dengan kain hitam. Jadi yang diberikan paparan sinar UV adalah kulit yang dia sudah diaplikasikan sediaan tadi. Ya. Kemudian nanti gantian kulit yang tidak diberikan apapun nanti juga dipapari dengan sinar UV intensitasnya 1,2 Joule ini. Kemudian nanti yang dengan basis juga sama. Waktunya harus sama dikendalikan ya. Jadi setelah dipaparkan sesuai dengan intensitasnya, kemudian Anda amati ya. Anda amati dia memberikan respon eritema itu berapa lama dengan dosis berapa. Nanti dicatat ya. Sekali lagi pada saat memaparkan sinar UV itu harus fokus pada satu kotak yang diteliti. Yang kotak lain bagian tubuhnya ditutup dengan kain hitam. Oke. Kemudian untuk perhitungan faktor pelindung tabir surya atau FPS ya, di mana untuk FPS ini merupakan perbandingan atau rasio antara dosis minimal pada kulit ya pada sediaan tabir surya dan dosis eritema minimal pada kulit yang tanpa sediaan tabir surya. Jadi nanti FPS ini dia akan menghitung dosis eritema minimal atau DEM-nya. Ya. Nanti dilihat dosis eritema pada kulit yang diberikan sediaan tabir surya itu berapa dan dosis eritema minimal pada kulit yang tidak diberikan apapun. Nanti dibandingkan, dihitung. Jadi nanti perbandingan antara keduanya ini disebut sebagai FP
FPS, yaitu perbandingan banyaknya sinar matahari yang dapat menyebabkan eritema. Eritema itu kemerahan pada kulit dibandingkan dengan dosis yang menyebabkan eritema tapi tanpa sediaan. Nah, kemudian untuk penentuan secara in vitro, kita nanti menggunakan spektrofotometri. Apa yang diukur? Nanti diukur panjang gelombangnya berapa. Ya, jadi nanti sediaan yang kita buat, sediaan kosmetika sinar UV, anti sinar UV tadi, nanti dibuat kemudian diukur panjang gelombangnya pada panjang gelombang tersebut. 290, jadi nanti berurutan per 5 nanometer. 290 nanti panjang gelombangnya berapa, 295 panjang gelombangnya berapa, yang 300 berapa, diukur semuanya sampai 320. Nah, kalau sudah ketemu panjang gelombangnya, nanti dihitung dikalikan dengan rumus yang ini punyanya Mansur, rumus SPF spektrofotometer dengan CF itu correction factornya 10, kemudian jumlah total dari absorbansi yang sudah dikalikan EE kali intensitas ini. Jadi ini adalah nilai tetap. EE kali intensitas ini nilai tetap. Makanya nanti di sini correction factor dikalikan oleh EE kali 1 ini nanti kan ketemu absorbansi 290 berapa dikalikan di sini. Kemudian absorbansi pada 295 berapa? Nanti dimasukkan. Nah, EE kali I ini sudah ada di sini. Jadi nanti misal pada panjang gelombang 290 absorbansinya misalnya 0,2. Berarti nanti 10 dikalikan 0,2 dikalikan 0,015. Semuanya nanti dihitung. Ya, absorbansi dari 290 sampai 320 semuanya nanti dihitung. Nanti akan ketemu nilai SPF-nya. Nah, nilai SPF kalau berdasarkan FDA dikatakan rendah apabila sediaan kosmetika tersebut memiliki SPF di bawah 10. Sedangkan untuk yang medium itu antara 15 sampai 25. Sediaan kosmetika memiliki kemampuan untuk tabir surya yang dia kategorinya tinggi, itu SPF-nya bisa sampai 50. Kalau yang lebih dari 50, biasanya ada itu SPF-nya 70, itu dia memiliki kategori sebagai anti UV yang sangat tinggi. Nah, di awal sudah pernah saya sampaikan bahwa setiap kali kita membuat sediaan apapun itu harus dilakukan pengujian karakteristik atau sifat fisik dari sediaan tersebut. Nah, untuk yang sediaan tabir surya ini berdasarkan SNI, yang pertama sediaannya harus homogen. Nah, nanti dicek dulu. Setiap kali membuat, homogenitasnya dicek dulu. Homogen tidak, karena biasanya ada komponen-komponen bahan tambahan atau bahan aktif yang dia menyebabkan homogenitasnya berkurang. Yang kedua, pH. pH yang dipersyaratkan untuk sediaan tabir surya antara 4,5 sampai 8. Kemudian BJ-nya tidak lebih dari 1,05. Kemudian nanti diukur viskositasnya dengan menggunakan viskometer Brookfield. Syaratnya dia tidak lebih dari 50 centipoas. Kemudian faktor pelindung suryanya tadi yang menghitung DEM ya, dosis eritema minimal. Minimalnya dia memiliki FPS 4. Kemudian bahan aktif dan bahan pengawet bisa disesuaikan dengan Permenkes, kemudian tidak boleh mengandung tidak boleh mengandung jamur, tidak boleh mengandung Staphylococcus aureus, dan tidak boleh mengandung Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk formulasi sediaan sunscreen itu bisa
dengan emulsi bentuknya. Emulsi ini bisa berupa lotion dan krim. Kalau emulsi ini dia memiliki viskositas yang lebih tinggi ya. Cuman biasanya harap hati-hati ada beberapa emulsi yang dia memang kurang stabil pada suhu tinggi. Ya, biasanya dia nanti akan berubah ya, oil in water berubah menjadi water in oil. Kemudian yang untuk bentuk gel di sini gel aqueous ya, hidrogel, hidroalkohol, mikroemulsi, kemudian yang berbentuk aerosol, spray, biasanya dia berbahan dasar minyak. Ini relatif mahal dan daya sebarnya kurang maksimal karena dia kan spray ya. Spray biasanya hanya pada daerah tertentu atau dalam bentuk stick ya yang kekinian sekarang. Ya, jadi seperti lipstick itu dia dalam bentuk stick biasanya komposisinya dia minyak atau larut dalam minyak. Nah, produk kosmetika sun protectant yang kekinian salah satunya adalah sunscreen kombinasi antioksidan dengan anti-aging. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sinar UV merupakan reaktif oksigen spesies yang dia merupakan oksidan menyebabkan terjadinya penuaan dini, anti-aging, wrinkle, maka perlu dibuat dalam bentuk sunscreen yang dia berisi antioksidan dan anti-aging untuk digunakan mencegah efek dari ROS tersebut. Biasanya dia mengandung bahan-bahan UV yang dari alam. Sebagai contoh nih, yang paling sering itu ekstrak tomat ya, dia memiliki SPF 10. Cuman di tomat ini dia ada antosianin, agak susah ya untuk kestabilannya. Perlu diperhatikan untuk stabilannya. Kemudian bisa dikombinasi dengan bahan-bahan yang dia bersifat inorganik UV filter, misalnya titanium dioksida, ZNO kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk sediaan bedak. Kemudian sunscreen yang dia digunakan untuk memperbaiki sel kulit yang rusak itu dikombinasikan dengan enzim yang dia mengandung perbaikan DNA, misalnya T4 endonuklease atau fotoliase. Nah, ini bisa diformulasikan dalam bentuk sun protecting atau sunscreen. Mekanismenya dia bisa memiliki atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, biasanya untuk sel yang rusak itu dia keriput, kemudian terjadi hiperpigmentasi, kemudian kendur. Nah, itu bisa menggunakan enzim-enzim yang dibuat dalam bentuk produk kosmetik sun protecting. Atau bisa juga sun protecting untuk menghindari polusi pada lingkungan, misalnya polusi pada natrium oksid, kemudian hidrokarbon. Nah, ini yang biasanya menyebabkan terjadinya peradangan, terjadinya spot-spot pada kulit, ya, kemudian terjadinya jerawat atau hiperpigmentasi. Nah, ini salah satu produk sun protecting yang kekinian ya, UV plus antipolutan sunscreen. Jadi bisa digunakan sebagai mencegah ya radikal bebas yang berasal dari polutan di lingkungan. Di sini dia memiliki spektrum sampai 50, berarti cukup tinggi ya. Nah, apa isinya? Ternyata isinya humusalat 4%. Ya, kemudian oktokrilin, oksibenzen, kemudian titanium dioksida ya, ini yang dia inorganik, ini yang dia organik. Nah, ini bahan aktifnya. Untuk bahan tambahannya dia ada air, alkohol, poligliseril, kemudian dimetikon ya. Kemudian dia digunakan beberapa ekstrak-ekstrak ini ada blackcurrant, kemudian ada Lapsana communis flower, ada Camellia sinensis ya. Kemudian ada melon, bisa digunakan untuk sun protecting. Jadi ini merupakan kombinasi antara bahan aktif yang dia bersifat inorganik dan organik serta bahan-bahan dari alam.
Kemudian untuk kosmetika pembersih ada beberapa kategori kosmetika pembersih kulit yang berdasarkan basisnya air, kemudian kosmetika pembersih yang dia berbasarkan minyak, dan ada juga pembersih dalam bentuk adsorben yang padat atau yang dia berusaha untuk memiliki mekanisme sebagai penipis kulit, misalnya scrub, peeling. Nah, itu dia menipiskan kulit. Nah, kosmetika yang didasarkan pada bahan yang berbasis pada air, di mana air ini sebenarnya dia memiliki keuntungan dan juga dia memiliki kerugian. Keuntungannya apa? Air merupakan bahan yang inert, murah, ya, dapat diperoleh. Tetapi air ini dia memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Apabila nanti ada kotoran-kotoran yang dia hanya bisa terlarut pada lemak atau bakteri ya. Nah, ini dia tidak bisa memiliki kemampuan maksimal untuk membersihkan kotoran. Maka dari itu perlu dikombinasi karena si air ini dia sebagai pelarut tetapi tidak mampu melarutkan yang bersifat lemak, perlu adanya tambahan yang disebut sebagai kosolven. Kosolven itu solven yang dia membantu untuk meningkatkan kerja dari air. Sebagai contohnya apa? Kosolvannya adalah alkohol 20-40%. Jadi nanti ditambahkan di sediaan kosmetikanya yaitu alkohol 20-40%. Atau bisa juga dengan menggunakan surfaktan yang golongan sabun. Nah, kenapa dipilih alkohol sebagai kosolven? Karena alkohol ini dia kalau di syaratnya tadi ya 20-40% ya, jangan terlalu tinggi. Ini dia memiliki keuntungan bisa menurunkan tekanan permukaan kulit sehingga bisa menghidrasi kulit. Yang kedua, alkohol ini dia memiliki sensasi yang menyebabkan segar, semeriwing ya, karena nanti dia terjadi penguapan. Kemudian alkohol ini juga bisa mengurangi minyak ya, sekresi minyaknya bisa dikurangi. Kalau dengan menggunakan air itu dengan minyak kan dia tidak bisa bercampur ya, maka dengan adanya kosolven alkohol ini bisa membantu untuk mengurangi atau menghilangkan minyak pada kulit. Kemudian untuk parfum biasanya digunakan yang digunakan dalam lotion ini, pilihlah parfum yang dia mudah larut di dalam pelarut tersebut. Cuman yang perlu diperhatikan lagi ya, untuk konsentrasinya jangan menggunakan konsentrasi lebih dari 40% pada penggunaan alkohol dalam sediaan kosmetika karena dia bisa menyebabkan respon iritatif. Meskipun di sini alkohol ini dia bisa bersifat sebagai desinfektan dan dia bersifat sebagai adstringent. Nah, untuk sediaan adstringent, di mana sediaan adstringent ini merupakan satu sediaan kosmetika yang biasanya dia berupa cair yang dapat melarutkan lemak sehingga kulitnya menjadi kesat, kulitnya menjadi bersih ya. Nah, di sini untuk bahan yang digunakan pada adstringent itu kalium aluminium sulfat, bisa juga dengan ZnSO4. Nah, untuk bahan tambahannya bisa digunakan gliserol, kemudian sorbitol, bisa ditambahkan dengan zat yang dia bersifat alkalis, yaitu borak, kemudian bisa ditambahkan untuk antiseptiknya, yaitu biasanya digunakan asam benzoat atau parahidroksibenzoat. Pengawetnya bisa menggunakan nipakinimpasal atau metilparaben, propilparaben. Kemudian sediaan wajah face tonic. Face tonic itu biasanya dia bersifat menyegarkan dan juga dia bisa membersihkan. Nah, ini formula untuk face tonic yaitu alkoholnya 20-40%, kemudian pewarna dan
parfumnya, ingat ya, untuk parfumnya nanti dicari yang dia mudah larut, kemudian bisa digunakan pewarnanya juga yang dipersyaratkan. Kemudian untuk face tonic ini karena dia bersifat menyegarkan, komposisi airnya lebih tinggi. Kemudian kosmetika pembersih yang didasarkan pada surfaktan, di mana surfaktan ini merupakan satu bahan tambahan yang dapat memperbaiki daya bersih dari air, kemudian mencegah partikel-partikel kotoran itu melekat pada kulit. Bahan-bahannya di sini bisa digunakan sabun, kemudian kondensasi protein asam lemak, kemudian kondensasi asam lemak, atau minyak-minyak yang tersulfonisasi, atau surfaktan anionik, misalnya sulfat fatty alkohol, atau yang golongan kationik maupun non-ionik. Nah, sabun itu digunakan untuk membersihkan tubuh ya kulit dari kotoran. Maka syaratnya sabun ini dia harus memiliki daya bersih yang kuat. Nah, untuk daya bersih yang kuat ini nanti komposisinya harus diperhatikan. Kemudian biasanya untuk pembuatan sabun itu relatif lebih mudah. Nah, pada sabun ini dia umumnya bersifat alkalis ya, yaitu lebih dari pH 8. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena pH-nya larutan sabun itu dia bersifat alkalis di atas 8, seperti kita tahu bahwa pH fisiologis kulit itu sampai 6,5. Nah, kalau misalnya menggunakan sabun yang terlalu alkalis, ini nanti akan menyebabkan terjadinya keratinnya menjadi bengkak. Ya, karena larutan sabun itu dia bisa masuk ke dalam pori-pori, membengkakkan keratin yang menyebabkan adanya invasi bakteri sehingga kulit itu menjadi pecah-pecah kering. Ya, jadi kalau misalnya pakai sabun itu kulitnya langsung menjadi pecah-pecah dan kering, dimungkinkan pH-nya tidak sesuai dengan pH tubuh. Nah, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya sifat alkalis yang terjadi pada sabun ini, bisa dilakukan penambahan lanolin dan gliserin. Nah, sabun merupakan satu produk yang dia berisi campuran garam natrium dan golongan stearat atau palmitat atau oleat. Di sini sabun ini digunakan untuk membersihkan, menjaga kelenturan, kemudian menjaga kelembapan pada kulit. Nah, pada saat kita mau membuat sediaan sabun, upayakan bahwa nantinya sabun kita itu bisa terserap atau masuk ke dalam lapisan paling atas yaitu stratum corneum. Nah, kemudian untuk sabun-sabun yang dia berisi asam oleat itu biasanya memiliki respon iritatif yang lebih tinggi dibandingkan asam stearat. Makanya seringkali digunakan untuk sediaan sabun itu yang digunakan adalah asam stearat. Kemudian sabun juga bisa dibuat dari sabun itu bisa menyebabkan terjadinya pengendapan pada sabun kalsium, misalnya di sabun tersebut menggunakan garam-garam kalsium dan magnesium yang nantinya akan menyebabkan terjadinya pembentukan endapan berlendir. Maka untuk mencegah terjadinya pengendapan tersebut, perlu adanya tambahan karboksi metil selulosa. Nah, ini contoh formula sabun untuk asam lemaknya 70%, kemudian menggunakan gliserol, maksimalnya 1%, menggunakan garam-garam, maksimalnya 0,5%, kemudian untuk alkali bebasnya 0,05%,
agen untuk supervettingnya 2%, bisa ditambahkan parfum, bisa ditambahkan untuk golongan-golongan misalnya untuk desinfektan. Ini biasanya yang digunakan misalnya sabun-sabun untuk antibakteri itu pakai triklosan, heksaklorofen, kemudian untuk pengkelatnya bisa digunakan etilen diamin tetraasetat. Nah, bagaimana sabun tersebut memiliki mekanisme untuk membersihkan di dalam kulit, di mana dengan adanya air, maka sabun itu nanti akan melepaskan ion hidroksi. Ya, di sini ada H2O, maka dia akan melepaskan ion hidroksi. Maka pada saat pembuatan sabun nanti yang diukur pH-nya tidak hanya pH sediaan saja, tetapi pH setelah dia berbusa. Karena setelah diberikan air, kemungkinan pH-nya dia menjadi alkalis basa. Ya, maka menyebabkan nanti kulit ini pH-nya menjadi netral. Karena kan pH kulit asam ya, kemudian di sini dia basa, maka pH-nya ini nanti pH kulitnya nanti akan naik menyesuaikan. Setelah itu, sabun itu nanti akan masuk ke dalam stratum corneum, kemudian dia akan menyebabkan keratin ini mengabsorpsi air yang ada di dalam kulit menjadi lapisannya bengkak. Dari sini, dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam kulit sehingga dengan adanya surfaktan memudahkan untuk kotoran itu keluar sehingga sabun akan bisa membersihkan kotoran-kotoran terutama kotoran yang berlemak pada kulit. Sekali lagi yang perlu diperhatikan untuk pH-nya pada saat pembuatan sediaan sabun pada uji busa sekalian pH-nya diukur berapa totalnya. Kemudian kosmetika pembersih yang didasarkan minyak, di sini ada keuntungannya karena minyak ini bisa digunakan untuk remove make up. Kemudian dia memiliki daya bersih yang lebih besar, terutama untuk yang lemak-lemak. Kemudian untuk kekurangannya, karena yang digunakan itu umumnya minyak mineral ya, cenderungnya dia lebih mahal. Nah, kemudian kotoran yang dia mudah larut di dalam air itu sukar untuk dibersihkan dengan minyak. Jadi perlu ada kosolven lagi. Kemudian untuk sediaan krim biasanya mengandung bahan padatnya lebih banyak, sedangkan kandungan airnya dia lebih sedikit di bawah 50%. Sedangkan untuk yang lotion, formulanya hampir sama, tetapi biasanya kadar airnya dia lebih tinggi, di atas 50%. 4 bahan yang perlu dipentingkan dalam sediaan pembuatan emulsi, ya. Emulsi ini bisa krim lotion ini, 1, komposisi dari air dan minyaknya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mau membuat sediaan kosmetik yang dia berupa emulsi, yang basisnya oily, maka lemaknya harusnya dia lebih besar. Atau yang dia bersifat cair, air, ya komposisi airnya dia harus lebih tinggi. Kemudian gunakan surfaktan atau bahan pengemulsi, bisa menggunakan SLS. SLS itu natrium lauryl sulfat. Kemudian asam stearat, garam-garam kuartener, kemudian golongan sabun. Bisa juga digunakan emollient. Emollient ini biasanya yang paling sering propilen glikol. Emollient ini selain dia bersifat sebagai pelembut, dia juga bersifat sebagai humektan, menghidrasi, membuat kulit itu menjadi lebih kenyal, lebih basah. Bisa digunakan propilen glikol. Nah, untuk yang berupa cleansing cream ini dia bersifat anhidrat cream ya. Biasanya campuran antara minyak dengan lilin
formulanya seperti ini, gunakan lanolin. Lanolin itu adepts cum aqua. Adepsnya 75%, aquanya 25%. Kemudian bisa pakai isopropil palmitat. Kemudian pakai minyak mineral, petrolatum. Nah, campuran waxnya di sini prime paraffin wax. Nah, syarat cleansing cream yang baik, yang pertama dia harus stabil. Begitu kita membuat sediaan cleansing cream, langsung dilakukan uji stabilitas. Harus dia homogen, pH-nya harus sesuai, kemudian penyebarannya, kemudian viskositasnya, kemudian pada saat digunakan itu dia bisa melunak. Jangan sampai cleansing creamnya terlalu padat sehingga kayak bedak tabur itu kalau dioleskan agak susah. Harus bisa digunakan secara merata dan tidak memberikan efek yang oily, ya, tidak terlalu berminyak. Kemudian setelah dipakai, ya, jadi begitu dioleskan karena penggunaan cleansing cream itu kan tidak dalam jangka waktu lama, ya. Jadi dalam waktu yang singkat dia sudah bisa memberikan efek kulit menjadi bersih, kemudian menjadi apa ya, lebih basah, hidrasinya itu muncul pada cleansing cream. Nah, ini beberapa keuntungan dari pembersih kulit yang tipe water in oil, ya. Lebih mudah penyebarannya, memiliki sensasi yang dingin, ya, karena dia biasanya kalau digunakan itu memberikan rasa dingin, ada hidrasinya. Contoh formulanya apa? Bisa gunakan lanolin sebagai emulgator atau setil alkohol sebagai emulgator, kemudian gliserinnya sebagai pelembut, kemudian natrium lauril sulfatnya sebagai surfaktan, kemudian minyak mineral, karena ini basisnya water in oil, ya, berarti minyak mineralnya dia paling tinggi. Kemudian yang untuk tipe oil in water berarti dia memiliki komposisi atau basis air yang lebih besar. Minyak mineralnya lebih sedikit, kemudian setil alkohol, asam stearatnya sebagai emulgator, bisa ditambahkan triethanolamin juga sebagai surfaktan atau emulgator. Kemudian pembersih kulit yang dia memiliki emulsi ganda atau cold cream, biasanya sensasi dinginnya paling tinggi kalau cold cream. Karena apa? Dia itu memiliki kandungan air yang besar sehingga memiliki kemampuan untuk penyebaran di dalam kulit lebih mudah. Kemudian kalau yang cold cream itu dia warnanya putih seperti salju, jadi makanya disebut sebagai snow white, putih, ya, warnanya putih banget. Nah, dia seperti salju. Nah, itu bisa digunakan sebagai pembersih, kemudian ini, ya, bisa digunakan sebagai pembersih, pelembab, ataupun bisa sebagai protecting, yaitu tabir surya. Nah, ini contoh dari formula cold cream menggunakan beeswax, ya, yang menentukan basisnya itu di sini, kemudian menggunakan minyak-minyak mineral dan menggunakan borak untuk pembentukan sabunnya. Kemudian kosmetika pembersih yang didasarkan pada bahan dasarnya padat bisa berupa krim, bisa berupa masker. Di sini dia memiliki aktivitas untuk mengabsorpsi kotoran. Untuk yang berupa sediaan masker, yang itu dia berupa bubuk, ya, bisa digunakan kaolin. Maksudnya yang ini padat, kaolin, bentonit, kemudian kalau mau membuat dalam bentuk pasta, lebih padat lagi ditambahkan gliserol. Kemudian untuk yang film, bisa menggunakan PVA, polyvinyl alkohol, atau polyvinyl asetat. Untuk yang film, masker film nanti, nah ini bisa digunakan untuk polivinilnya harus sesuai dengan standar
Dan juga yang perlu diperhatikan adalah waktu keringnya. Jangan sampai menggunakan film untuk misalnya ya peel off masker, dia bisa digunakan atau mengering dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini contohnya masker peel off yang menggunakan PVA. Zat aktifnya nanti bisa ditentukan sesuai dengan konsentrasi, kemudian PVA-nya 3,95, kemudian sebagai pembuat ini apa namanya untuk gelnya, yaitu gunakan karbomer, kemudian tambah propilen glikol, tambah TEA, dan basisnya aqua. Nah, kelebihan masker di sini dia bisa mengurangi pori-pori, kemudian bisa mengurangi timbunan minyak, sehingga membuat wajah menjadi lembab dan halus. Untuk yang kulit kering, dipilihkan formula yang dia bisa menahan hidrasi atau menahan hilangnya air itu dari kulit. Misalnya hyaluronic acid. Kemudian bisa ditambahkan vitamin E atau zaitun. Nah, untuk pemakaian masker, jangan sampai menggunakan masker itu rutin. Rutin itu dalam artian sehari, tiap hari itu jangan. Karena apa? Masker ini bisa menyebabkan kulit kering kalau dipakai dalam jangka waktu yang sering. Ya, terutama untuk yang kulit kering ini karena dia bisa menyebabkan iritatif ya. Kalau digunakan rutin hampir setiap hari pakai itu menyebabkan respon iritatif. Kemudian untuk mengencangkan kulit biasanya bisa digunakan masker yang dia mengandung retinol atau glycolic acid sehingga bisa menghilangkan kerutan atau garis-garis pada kulit. Kemudian untuk yang kulit berjerawat, nah ini diperlukan masker yang tidak memiliki efek inflamasi. Bisa ditambahkan asam salisilat, kemudian benzoyl peroksid, sekalian bisa digunakan untuk membunuh atau menghambat bakteri masuk. Kemudian untuk kulit yang sensitif, ya biasanya kulitnya warnanya putih ya, memiliki sensitivitas yang tinggi. Kalau misalnya menggunakan masker, ini bisa menyebabkan terjadinya eritema warna merah-merah. Maka perlu dipilihkan masker yang dia mengandung aloe vera. Dia memiliki respon bagus ya, anti iritatif, kemudian teh hijau. Ya, kemudian untuk yang kulit sensitif, menghilangkan garis-garis wajah, bisa gunakan golongan santin, licorice, atau sulfur. Kemudian untuk kosmetika yang dia digunakan untuk menipiskan kulit atau pengamplas ya istilahnya atau exfoliant. Nah, ini dia bisa bekerja secara kimiawi, biasanya menggunakan asam-asam salisilat. Kemudian untuk yang abrasif, ini dia bekerjanya secara mekanik. Ini biasanya mengandung granul, aluminium oksida, natrium tetraborat, kalsium karbonat, dan Mg silikat. Kemudian tujuan kita menggunakan peeling atau scrub bisa digunakan untuk memutihkan wajah, mengangkat sel kulit mati, menghasilkan pigmentasi, menghilangkan flek-flek, atau meremajakan atau mengencangkan kulit. Baik, untuk materi terkait dengan protecting UV dan protecting skin sudah saya sampaikan semuanya. Silahkan nanti disimak, dipelajari kembali. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah diunggah di dalam Classroom maupun di Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.